wasiat itu pemberian yang pelaksananya ditangguhkan kalau yang bersangkutan yang sudah meninggal, itu namanya wasiat. Wasiat itu pemberian yang pelaksananya ditangguhkan kalau yang bersangkutan yang sudah meninggal, itu namanya wasiat. Meneh ini susu umbe, itu ini apa? Wasiat. Wasiat dua kafir tulis. Cuma ini ya prinsip. Ada hadis Rasulullah, hadis ini soalnya antara rofa engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kehidupan, khairun itu lebih baik min antara roh daripada meninggalkan mereka alatan melakukan orang yang pokok yang akan waktu nanas. Itulah hadis ini dipakai sebagai pedoman. Ono apa ahli waris tetap perlu ditinggali warisan. Ini hadisnya. Bahwa meninggalkan ahli waris berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris pada umum. Jadi nek dibakake kabeh. Itu kan ceritanya kan begini. Suatu saat bin Abi Waqqas itu sakit. Saat bin Abi Waqqas itu sakit. Dan saat bin Abi Waqqas itu kalau tidak keliru ya, ingat saya itu ahli warisnya cuma satu anak perempuan gitu lah. Nabi, saya akan wakafkan 2/3 dari harta saya. Jangan. Kalau setengah gimana Nabi? Jangan. Kalau sepertiga gimana Nabi? Ya sepertiga. As-sulus sepertiga. As-sulusu kathir. Mewasiatkan sepertiga itu sudah banyak. Terus tadi antara warga engkau meninggalkan ahli warismu artinya cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka tidak punya apa-apa benar-benar. Jadi nek kabeh dua kabeh anak turun ora ditinggali ojo nganti anak turun tetap perlu ditinggal. Ora kabeh dua kabeh maksimal berapa dari kakak? Pernah Utsman bin Affan itu mau menanggung perang, biaya perang. Utsman tak kalah kabeh. Nabi ojo jangan semuanya. Utsman juga punya keluarga. Akhirnya Utsman kalau tidak keliru diizinkan seperempat harta diizinkan supaya ojo pokoknya. Karena Rasulullah selalu berpikir untuk anak turun itu. Jadi memang nek dalam hadis ini wong tua yo perlu apa? Perlu meninggali apa? Ninggali warisan ora kok anake dicolongke dulu sakar. Enggak. Waktu berbeda tidak itu tetap ahli waris tetap harus dibuktikan. Menurut hadis ini loh, saya bicarakan dasarnya hadis. Maka kalau di pengadilan agama itu yang namanya wakaf itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang namanya wasiat juga kalau mewasiatkan untuk kedudukan untuk wakaf berapa tadi? Anak angkat juga berapa tadi? Kalau anak kan sudah banyak nanggung kasus di pengadilan agama, anak mesti dibagi kalau memang sudah bersedia itu banyak. Kalau saya harus menulis ini tekan motor kosong, orang itu bagian motor orang merasa itu. Tapi itu terserah itu istilahnya pengadilan agama itu istilahnya hakim itu istilahnya. Nenek boleh nabi lah anak kan tidak boleh. Surat Ahzab ayat 4 maka Allah wa'akum apa-apa. Tapi ini anak-anak tidak zaman angkat zaman Nabi. Nah, anak-anak zaman Nabi B-nya Ahmad anak laki-lakinya apa Fatimah bin Ahmad itu B-nya itu tetap ayah kandungnya. Jadi nanti kalau meskipun anak angkat tidak dimanten panggilnya tetap bapak itu. Itu hanya perpindahan tanggung jawab pemilihan itu. Kalau di pengadilan agama itu punya strategi berani tinggi. Memangnya anak-anak ini jika berdebat dengan kata itu, dengan kan dilalah bapak isi nom cuma anak
8 bulan masalahnya kan bukan mulai itu ya. Anak kan bahayanya di situ. Kasih slide Apa? ya. Juga orang kaya anaknya 10. Mungkin data yang ditinggalkan tuh ya sekitar 2M. Ya. Berupa rumah yang sangat luas. Meninggal laki perempuannya, anaknya 10 juga akhirnya sudah berkeluarga, punya cucu, bahkan di antara 10 anaknya ada yang meninggal, tapi belum dibagi waris. Sehingga sampai saat ini kalau keluarga besar itu kumpul, anaknya dua, rezekinya kurang banyak, kayak kok ada dibagi-bagi, sementara aja bernasib mudah dalam tanda petik jadi apakah pejabat atau orang kaya yang berangkat pasti-pastian saja nggak butuh itu lagi, bagaimana ada solusinya? Nanti kalau sampai ke sana nanti kalau solusinya sebetulnya ya solusinya dan dibagi. Jadi begini, di dalam hadis Rasulullah asliul jannah, segerakanlah urusan yang berkaitan dengan jannah. Jadi di dalamnya termasuk asliul artinya dari itu baiknya ya dari itu kalau itu dari fitnah itu solusinya dari itu. Dan kalau masih belum lama itu iso di ahli ini kan iso tahun 90 itu. Nah ya, kalau 90 itu tapi masih bisa. Kalau dulu saya waktu di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dulu menangani ahli waris itu repotnya itu loh. Istri pertama, istri kedua, anaknya tinggalannya banyak itu. Tinggalannya itu kalau diwujudkan ada sekitar 67 miliar tinggalan. Tapi semua nanti terima tapi dilarang karena dulu ada ahli waris yang tidak disebut, maka tidak diprosesi, yaitu itu tidak diterima, yaitu. Tapi pamannya itu menang itu bisa Pak? Bisa. Itu padahal sudah tahun di bawah 9 itu masih mampu. Nek pengacara tahu di mulut bisa. Tapi nggak juga bisa, tidak harus dengan gerakan juga di sini juga bagus ini bisa. Di notaris juga bisa, notaris biasanya pintar itu saja. Belum sesuai. Apa? Kalau tanah rumahnya tadi belum sesuai. Bagaimana caranya itu pakai gampang juga benar-benar. Yang paling gampang itu betul. Aturannya banyak ya. Nek pilih sini sana betul. Betul duit berapa sebenarnya itu? Duit sebenarnya. Kalau ini orang juga mana gitu. Lah nek terjadi sengketa baru pengadilan agama. Islam itu pengadilan agama. Nek sampai sengketa, kalau tidak sengketa diselesaikan sendiri bisa. Tapi kalau sampai ada sengketa dibawa ke pengadilan. Atau minta penetapan ahli waris dengan benar juga bisa. Jadi siapa saja dari ahli waris minta penetapan juga bisa. Minta dibagikan sekalian dengan benar juga bisa. Tergantung nanti ditanya apa lagi. Ini suwe nanti suwe ibadah juga nanti ibadah. Boleh kalau suwe saya marah-marah di samping ngarepan tenan. Ya, siapa lagi? Tambah Kiai. Yang ditanya Pak Asari. Kalau itu kebalikannya Kiai. Tadi kan ada 2 miliar. Kalau kebalikannya orang tua meninggal, tinggal utang ya 2 miliar. Apakah pertanyaannya yang menanggung itu juga ahli warisnya semuanya? Sing nanggung ahli warisnya nek iso
utang itu jadi ini loh, mewaris itu harus dilunas dulu. Ini tinggal utang ada aja belum bayar kok aja. Tapi Kalau ya wong tuane tidak mampu, Nanti tidak mampu juga. Biasanya nyata pembayaran ini sebagian kan soalnya pada dasarnya orang itu kalau sudah begitu itu dilipat dengan lah kok warisan orang saja sekarang dilipat tersinggung ke bodoh dibodoh diparuh-paruh itu sulit. Cuma makanya kalau sekarang begini amar putusan itu biasanya masing-masing penggugat dan tergugat berhak memperoleh separuh harta. Itu amannya gitu. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan akurat, maka dapat melalui kantor perwakilan negara. Mesti ada amanah gitu. Soalnya itu nanti nek ora iso disidang dulu dilelang. Itu harus ada amanah dulu. Kalau saya mesti saya punya amanah supaya nanti nggak pakai seperti tadi yang Mas tadi modelnya itu didorong gitu Mas, semua dijual, setelah dijual itu dijual. Nek ora iso dirajam tanahnya dilelang dia. Itu ada amanah. Kalau ada amanah sudah putusan pengadilan biasanya begitu. Nah orang yang mengutuk itu di PA 30 datang memperbaiki amanah putusan datang supaya bisa betul. Biasanya amanah sudah langsung supaya bisa dijual. Oh, lagu Toroki paling bagus. Torokan itu paling bagus. Jadi yang paling nyaman itu apa? Torokan, Toroki. harganya Yo nek Toroki kan kesepakatan. Kan kesepakatan saja Torokan. Toroki kan sukarela. Itu bagi Vanes paling bagus kalau Torokan. Toroki itu paling biasanya kalau Toroki akan gitu. Ini teknologi itu akan lebih gede tapi itu harus diselesaikan karena apa? Karena itu menyangkut kebutuhan bangsa dulu dan itu memang Islam pada semuanya Islam pernikahan bukan Islam. Kemudian kita habiskan 10 detik. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.